Kalau sebagai arsitek pembangun atau kelahiran bangsa Indonesia atau negara Republik Indonesia sudah tidak bisa dibantah. Tidak hanya di satu tempat ada upaya untuk pembunuhan, penembakan terhadap Bung Karno. Lagi-lagi beliau lolos gitu. Bangsa yang berhias dengan sisa penjajahan dapat menciptakan keindahan tata kota. Ya, Jakarta adalah satu dari sekian banyak kota yang menampilkan bangunan monumental pada masa perjuangan. Pada awal kemerdekaan, Soekarno melakukan pembangunan tata kota untuk mempercantik Jakarta. Berawal dari gedung pola inilah, pembangunan di ibu kota semakin berkembang. Layaknya kota besar di dunia pada umumnya, ibu kota memiliki ciri khas yang berbeda dengan kota lainnya. Tugu dan patung di penjuru kota menjadi ciri khas Jakarta. Adalah Soekarno, sang arsitek di balik tugu dan bangunan monumental tersebut. Yuka Ardiati, peneliti sejarah Bung Karno mengungkapkan kemampuan sang proklamator sebagai arsitek. Kalau sebagai arsitek pembangun atau kelahiran bangsa Indonesia atau negara Republik Indonesia sudah tidak bisa dibantahkan. Karena beliau ikut mempersiapkan persiapan kemerdekaan itu sendiri. Sisi lain yang Bung Karno juga sudah membuktikan bahwa beliau menjadi sosok yang memikirkan spasial atau arsitektural atau hal-hal yang berkenaan dengan perancangan bangunan fisik yang ada di Indonesia. Selain berbakat dalam bidang arsitektur, Soekarno juga mencintai keindahan seni. Budaya Nusantara yang beragam menjadi inspirasi Bung Karno dalam menciptakan suatu bangunan. Lulus sebagai insinyur teknik sipil di Teknis Hogeschool atau Sekolah Teknik Tinggi yang kini bernama ITB, Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Biro Arsitek di Bandung. Ketika beliau lulus sebagai insinyur, situasi ekonomi sudah menuntut beliau untuk mandiri karena beliau sudah berkeluarga. Beliau membuat sebuah biro arsitek bersama teman sekolahnya, yaitu Bapak Anwari, di rumahnya. Namun situasi perjuangan tidak memungkinkan beliau untuk intens sebagai konsultan arsitek. Yuka Ardiati, peneliti sejarah Bung Karno yang juga berprofesi sebagai arsitek ini menambahkan, arsitek adalah seorang yang memiliki ide arsitektural, baik secara pribadi dan bersama, untuk dituangkan dalam bentuk fisik suatu bangunan. Kala itu, Soekarno bersama arsitek Sudarsono dan Fredrik Silaban bertekad mewujudkan Jakarta sebagai ibu kota negara dengan bangunan monumental. Sementara itu, sejarawan kontemporer Rusdi Hussein mengungkapkan kekayaan seni mendukung Soekarno dalam bidang arsitektur. Dalam merealisasi pembangunan itu sedikit banyak dia memacu juga sebetulnya pengetahuan seninya. Pengetahuan seni sebagai seorang arsitek, katakanlah pada saat itu ya, saya yakin pada saat itu belum ada jurusan arsitektur, belum ada, masih di cover oleh pengetahuan sipil. Tapi pengetahuan seni ini menjadi yang bisa memperkaya beliau. Tak bisa dipungkiri, sejumlah bangunan monumental di tanah air merupakan karya seni Bung Karno.
Sosok yang dikenal sebagai pecinta seni ini memasukkan nilai budaya bangsa di setiap gagasan arsitekturnya. Beliau berdiskusi panjang lebar dengan arsitek-arsitek sezaman, ya kan, tahun-tahun 50-an. Sehingga campur tangannya Soekarno kalau perlu ngotot gitu ya. Silaban misalnya dalam rangka pembangunan Istiqlal. Ya biar bagaimana tidak murni Silaban, pasti ada Soekarnonya di situ. Dan tentu saja Bung Karno punya ide yang muluk-muluk ya. Yang dalam pemikiran Silaban, waduh Bung, nggak cocok nih, duitnya nggak cukup. Tapi Bung Karno sudah menggariskan, kalau tidak sekarang, pada satu hari nanti pasti berguna. Salah satu bangunan monumental yang kental akan budaya adalah Tugu Nasional. Tugu yang menjadi ikon Jakarta ini semula didesain oleh Fredrik Silaban. Namun dalam perkembangannya, Soekarno mendesain Lingga dan Yoni pada Tugu Nasional. Selain itu, Bung Karno melibatkan arsitek Sudarsono untuk perampungan desain Monas. Terbukti, Bung Karno memberi sentuhan Nusantara di setiap karya arsitektur tanah air. Monas itu adalah sebuah pancangan, tiang atau tugu, yaitu sesuatu yang bersifat tegak. Dan kemudian ada sifat perempuan, jadi perpaduan perempuan dan laki-laki sebagai sumber dari kehidupan yang divisualkan menjadi bangunan. Artinya pengalaman-pengalaman historis, pengalaman purba, pengalaman masa lampau itu dibawa ke dalam kemodernitas. Dan bahkan bentuk daripada gerak daripada api Tugu Nasional sendiri, ide awalnya adalah dari liukan keris. Sehingga kita melihat bahwa arsitektur modern Indonesia di masa Bung Karno tidak lepas daripada kultur-kultur yang diyakini memberi dampak energi positif bagi para pemirsanya. Nama Soekarno sebagai arsitek bangsa tak diragukan lagi. Kiprah sang proklamator di bidang arsitek bernilai tinggi. Namun, perjalanan hidup Bung Karno tak selalu mulus. Siapa sangka, jiwa sang presiden berulang kali terancam melayang. Seperti apa cerita percobaan pembunuhan tersebut? Lahir 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, Soekarno memiliki nama asli Kusno Sosrodihardjo. Sejak kecil, Soekarno dikenal cerdas dan berprestasi. Memasuki usia remaja, Soekarno mulai mengenal organisasi. Bung Karno menimba ilmu dan belajar organisasi melalui Serikat Islam yang didirikan oleh Hos Cokro Aminoto. Jiwa nasionalisme Soekarno semakin terbangun ketika berorganisasi. Pada tahun 1918, Soekarno tergabung dalam organisasi pemuda yang bernama Trikoro Darmo, yang dikenal dengan nama Young Java. Di rumah Cokro Aminoto, Soekarno muda mulai belajar berpolitik dan berlatih pidato. Maka tak heran, Soekarno piawai berpidato dan mampu membangun semangat jiwa rakyat kala itu. Namun, dalam perjalanan politiknya tak selalu mulus. Meski menjadi tokoh yang disegani dan berpengaruh di tanah air, Soekarno seringkali mendapat percobaan pembunuhan. Asfi Warman, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, mengungkapkan rencana pembunuhan terhadap Soekarno dengan berbagai motif. Bung Karno itu pernah beberapa kali ya, bahkan sampai 7 kali itu percobaan pembunuhan terhadap beliau. Yang pertama itu di Cikini, itu pada tahun 57. Itu sangat tragis karena percobaan pembunuhan itu dilakukan di sekolah di mana anak-anak Bung Karno itu bersekolah di sana, dan ketika Bung Karno datang ke situ terjadi penggranatan gitu. Banyak korban yang jatuh walaupun Bung Karno selamat gitu.
Peristiwa pada 30 November 1957 masih melekat di benak Sriono, mantan staf ajudan dan pengamanan khusus Presiden Soekarno kala itu. Sriono menceritakan kronologi percobaan pembunuhan tersebut. Saya selama bertugas itu berkali-kali Bung Karno mendapat cobaan pembunuhan. Pertama waktu peristiwa Cikini, Bung Karno diundang ke SC Cikini untuk peninjauan, dan beliau kan orangnya humor, seneng bergurau sama anak-anak itu. Tiba-tiba digranat oleh golongan ekstrim kanan waktu itu. Nah, tujuannya apa saya nggak tahu, tetapi yang jelas dia melempar granat dan ada beberapa murid yang jadi korban. Tetapi Bung Karno sendiri tidak terluka apapun. Sejarawan kontemporer Rusdi Hussein yang juga berada di lokasi kala itu mengungkapkan, kedatangan Soekarno tersebut untuk memenuhi undangan khusus dari Kepala Perguruan Cikini dan sebagai orang tua murid dari Megawati dan Guntur pada perayaan Hari Jadi Perguruan Cikini ke-15. Saya waktu pengenal Cikini itu saya ada di sekolah itu. Saya pergi ke belakang kok gitu, karena saya pikir-pikir kok rame amat Bung Karno gimana gitu ya. Saya nggak ikut gitu. Gak lama lagi meledak tuh. Jadi dia dilempar granat, dengan perhitungan dia akan masuk dalam mobil gitu. Apa mau nggak terjadi seperti itu, bahkan dia diselamatkan ke rumah tetangga. Percobaan pembunuhan terhadap Bung Karno kembali terjadi. Kali ini ancaman datang dari serangan udara. Sriono menggambarkan situasi genting saat itu. Pada satu hari, kurang lebih jam 11 pagi itu, biasanya Bung Karno turun dari ruangan kerjanya menuju ke tempat makan. Beliau sedang berada di situ, tiba-tiba karena saya juga di halaman luar istana, nggak tahu ada pesawat ngeluk ke bawah begini, terus tahu-tahu menembakkan tembakan mitralyur sampai di kaca-kaca di depan itu hancur semuanya. Adalah Daniel Maucar, pilot AURI yang memiliki kemampuan manuver pesawat yang menembaki istana. Bermotif protes kepada pemerintah yang dinilainya ditunggangi komunis, Maucar nekat merusak istana dan mengancam keselamatan jiwa presiden. Daniel Maucar yang semula mendapat hukuman mati, akhirnya mendapat keringanan dan ditahan selama 8 tahun penjara. Ancaman pembunuhan terus membayangi Bung Karno. Ironis, waktu beribadah pun menjadi sasaran pelaku untuk menghabisi nyawa sang proklamator. Pada 14 Mei 1962, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, Bung Karno bersama umat muslim lainnya yang ingin melaksanakan salat Id di antara lapangan Istana Merdeka dan Negara, digemparkan suara tembakan yang mengarah Soekarno. Namun, tembakan tersebut meleset dan Soekarno kembali selamat dari percobaan pembunuhan. Tak ada kecurigaan dan pertanda buruk terlihat. Sriono yang berada di barisan keempat dari tempat berdirinya Bung Karno merasa kecolongan saat suara tembakan seketika membuat gaduh suasana beribadah. Itu sudah masyarakat banyak yang masuk, sudah semua sudah siap. Dan ada itu apa? Allahu Akbar begitu. Ada sab yang ke-6 kalau nggak salah itu. Sab yang ke-6 itu mengeluarkan pistol, menembak ke depan. Bung Karno berada di sab yang terdepan. Di belakangnya itu ada polisi pengawal pribadi. Itu yang kena. Tembak dur berapa kali tembak. Sementara itu, Asfi Warman,
menambahkan bahwa pelaku percobaan pembunuhan terhadap Soekarno dilatar belakangi berbagai motif dengan pelaku yang berbeda. Tidak hanya di satu tempat, tetapi di 2 atau 3 tempat itu ada upaya untuk melakukan pembunuhan, penembakan terhadap Bung Karno. Lagi-lagi beliau lolos gitu. Mengabdi untuk negeri tak lantas membuat Bung Karno lepas dari ancaman pembunuhan. Namun, pengorbanan dan jasanya selalu dikenang, tak lekang waktu. Lantas, bagaimana cerita hari-hari terakhir Bung Karno? Kekuasaan pemerintahan Presiden Soekarno secara resmi dicabut oleh MPRS pada 12 Maret 1967. Usai menjabat sebagai presiden, Soekarno tinggal di Bogor, Jawa Barat bersama Hartini. Namun, pada pertengahan Desember 1967, Soekarno diperintahkan meninggalkan pavilion Istana Bogor. Kala itu, Bung Karno beralasan kepada keluarganya ingin tinggal di kediamannya di Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Kondisi yang tak layak ini membuat kesehatan Bung Karno menurun. Asfi Warman, peneliti LIPI, mengungkapkan masa-masa sulit Soekarno saat itu. Bung Karno sudah tinggal, saya katakan tadi, di Wisma Batu Tulis di Bogor. Kesehatan beliau itu kan semakin menurun gitu. Nah, pada tahun 69 beliau itu karena kesehatannya itu makin merosot gitu, beliau diminta pindah oleh anaknya Rahmawati supaya bisa berada di Jakarta. Dan kemudian Soeharto memutuskan bahwa Soekarno itu tinggal di Wisma Yaso, artinya rumah yang dulu disediakan Bung Karno untuk istrinya Dewi Soekarno. Bung Karno tinggal di Wisma Yaso ini, tetapi dalam kondisi yang boleh dikatakan sebagai tadi tahanan rumah. Beliau juga tidak bisa keluar dan juga sangat sulit untuk dikunjungi. Hanya orang-orang tertentu, istri dan anaknya yang bisa mengunjungi Bung Karno ketika itu. Sementara itu, menurut sejarawan kontemporer Rusdi Hussein, perlengkapan alat medis saat itu memang terbatas, hingga menyebabkan sakit ginjal yang dialami Bung Karno semakin parah. Mungkin kalau sekarang sih orang-orang itu bisa menyelamatkannya ya dengan teknologi sekarang. Tapi di zaman itu dengan segala keterbatasan, nggak bisa. Di sisi lain, Asfi Warman menerangkan bahwa pelayanan medis untuk Bung Karno tidak selayaknya. Faktor medislah yang menyebabkan kondisi Bung Karno semakin memburuk. Nah, kondisi beliau semakin memburuk karena apa? Karena obat yang misalnya sudah dibuatkan resepnya oleh Profesor Mahar Marjono ketika itu tidak dibelikan gitu. Dan kondisi beliau itu semakin jelek karena beliau menderita ginjal dan bahkan pada akhirnya juga gagal ginjal. Menurut Asfi Warman, berdasarkan keterangan Dr. Kartono Muhammad yang memiliki catatan riwayat kesehatan dari perawat, Soekarno tak dirawat dengan layak. Dalam buku Hari-Hari Terakhir Soekarno yang ditulis oleh Peter Kasenda, sakit Soekarno semakin parah saat tinggal di Wisma Yaso hingga akhirnya ia dibawa ke RSPAD Gatot Subroto. Namun, kondisi Soekarno semakin memburuk dan kesadaran berangsur menurun. Tepat 21 Juni 1970, sang proklamator tutup usia. Duka dan kepiluan menyelimuti tanah air. Asri, Bapak meninggal. Terus? Kamu positif? Ya, saya mau positif. Saya bersama istri saya naik Vespa, itu Vespa Yaso Selipi. Saya yang melihat di situ sudah ada yang namanya Pak Aldo, Profesor Hapka, yang katanya atas permintaan Bung Karno untuk nanti kalau saya meninggal, saya minta Pak Hapka yang menyolatkan saya.
Soekarno dimakamkan di Kota Blitar, Jawa Timur di pemakaman umum berdampingan dengan makam kedua orang tuanya. Rakyat pun menyambut kedatangan jenazah Bapak Bangsa. Jasadnya telah pergi, namun jasanya tetap di hati. Bung Karno ini akan dimakamkan di Blitar itu sudah banyak orang yang dengar, banyak orang yang tahu gitu kan. Dan pemerintah juga sudah melakukan pengumuman begitu ya. Meskipun Bung Karno sendiri punya ide sendiri, keluarga punya ide sendiri kan begitu. Tetapi apapun juga yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu dengan perhitungan-perhitungan ya kan sendiri gitu. Bung Karno itu dimakamkan di tempat pemakaman umum, bukan tempat yang istimewa gitu. Rusdi Hussein menambahkan, secara simbolis Soekarno pernah menitipkan pesan dirinya ingin dimakamkan di bawah pohon besar bertuliskan "Di sini makam Bung Karno" dan penyambung lidah rakyat Indonesia. Soekarno itu telah mengabdikan apa yang dia miliki kepada bangsa dan tanah air. Betul. Hampir sebagian hidupnya untuk tanah air ini. Keberadaan makam Soekarno yang kini dipugar menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Kompleks makam seluas 1,8 hektar ini selalu ramai dikunjungi. Hampir setengah abad, sang proklamator telah berpulang. Namun, cerita sejarah Bung Karno seolah takkan pernah usai, seperti bukti perjuangannya yang tak henti hingga titik darah penghabisan demi NKRI.